What people? Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Wong Chun 1 yang dirilis pada tahun 2003. Ya, meskipun sudah banyak channel-channel lain yang sudah membahas film ini, bahkan sampai film Wong Chun yang terakhir kemarin, tidak ada salahnya dong untuk Warung Santuy membahas film ini juga. Oke, daripada kalian penasaran dengan alur filmnya, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dimulai dengan menampilkan pemandangan di suatu hutan belantara di daerah Virginia Barat. Di sana terdapat sepasang kekasih yang sedang melakukan hiking. Dan singkat cerita, sang kekasih sudah terlebih dahulu sampai di puncak. Sementara sang wanita masih berjuang memanjat tebing untuk sampai ke atas puncak. Sampai suatu ketika si wanita itu kehilangan pijakannya, tapi untung saja dia menggunakan tali penyangga. Wanita itu meminta kekasihnya untuk menariknya ke atas, tapi sang kekasih tidak meresponnya. Dan tiba-tiba melihat kekasihnya jatuh tidak berdaya, akhirnya si wanita dengan cepat langsung mencoba untuk memotong tali yang terikat di tubuhnya. Tetapi dirinya kehilangan keseimbangan dan jatuh tepat di samping kekasihnya yang sudah meninggal. Sementara itu sang pembunuh mulai mengejar si wanita. Karena posisinya berada dalam bahaya, akhirnya si wanita itu pun langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Sampailah dirinya di area parkir mobil, tapi tiba-tiba dia tersandung oleh kawat gerigi yang telah dipasang sebagai jebakan. Akhirnya si pembunuh pun bisa mendapatkan si wanita itu, kemudian menarik tubuhnya lalu membunuhnya. Berita kematian pasangan itu pun menyebar sampai ke seluruh kota. Singkat cerita, kita diperkenalkan dengan seorang tokoh bernama Chris. Dirinya terlihat berada di sebuah perjalanan, yang dimana pada saat itu lalu lintas kendaraan sedang mengalami kemacetan, dan terdapat kendala yang diakibatkan dari tumpahnya bahan kimia dari sebuah truk. Dan oleh karena itu, lalu lintas di jalan tersebut terhambat, karena akan memakan waktu sampai berjam-jam untuk proses pembersihannya. Mendengar penuturan dari salah seorang supir, akhirnya Chris memilih untuk memutar balik. Di waktu yang bersamaan, dirinya mencoba untuk menelpon seseorang guna mengkonfirmasi mengenai keterlambatannya. Pasalnya pada hari ini, Chris akan melakukan wawancara kerja. Tetapi sepertinya panggilan Chris tidak mendapatkan jawaban. Lalu di dalam perjalanan, Chris melihat sebuah tanda pelang jalan dan dia pun memilih jalan memutar. Tidak lama dari itu, Chris tiba di sebuah pom bensin. Tanpa membuang waktu, Chris mencoba untuk menggunakan telepon umum yang ada di sana. Tetapi telepon umum itu sama sekali tidak berfungsi. Akhirnya Chris bertanya kepada pemilik pom bensin dan mencoba untuk meminjam telepon rumah. Tetapi pria itu menolak untuk meminjamkannya. Tidak sengaja di sana Chris menemukan sebuah peta dan akhirnya Chris menemukan jalur pintas yang ditandai. Dengan cepat, Chris langsung bergegas pergi mengikuti jalur yang terdapat di peta itu. Pada saat Chris pergi, pemilik pom bensin pun mengucapkan semoga sukses dalam perjalanannya. Seolah-olah si pria tua itu mengetahui peristiwa yang akan terjadi kepada Chris. Kembali lagi dengan Chris yang kini telah melanjutkan perjalanannya. Di jalan, Chris pun menemukan sebuah persimpangan. Chris melihat sebuah tanda yang mengatakan Jalan Gunung Beruang. Di sini Chris sempat berhenti, namun akhirnya dia terus mengemudi dan melanjutkan perjalanan. Akan tetapi di tengah perjalanan, Chris mengalami suatu trouble yang mengakibatkan dirinya tak sengaja menabrak mobil lain. Kemudian dirinya pun keluar dari dalam mobil untuk memeriksanya. Tiba-tiba Chris dihampiri oleh dua orang yang berada di sana. Mereka adalah Scott dan Carly. Kedatangannya ini untuk memastikan apakah Chris baik-baik saja.
Sementara itu pria lain yang bernama Evan merasa marah dan mulai mencaci makinya karena sudah mengemudi tidak fokus dan menabrak mobil kelompok mereka. Lalu ada Francine meminta kepada Chris untuk membayar kerusakan yang terjadi pada mobilnya ini. Francine adalah anggota kelompoknya Scott. Usut punya usut, kelompok itu mengalami kendala karena ban mobilnya meledak. Alhasil mereka terjebak di tengah jalan. Kemudian terlihat satu orang perempuan yang juga anggota kelompok Scott bernama Jessie. Di momen itu, Jessie memberitahukan kepada semuanya bahwa dia menemukan sebuah kawat berduri yang menjadi penyebab ban mobil mereka bocor. Akhirnya mereka semua berencana untuk mencari seseorang yang dapat membantu mereka. Semuanya pun bersiap-siap. Di saat itu, Jessie mencoba untuk berbicara dengan Chris dan memintanya untuk membawakan tasnya. Perjalanan pun dimulai. Scott si pria baik ini terlihat jalan bareng bersama dengan Chris. Di momen ini, Scott meminta maaf kepada Chris karena dia merasa tidak enak atas perlakuan teman-temannya yang telah bersikap demikian kepada Chris. Tetapi sepertinya perjalanan itu tidak semuanya ikut, yang mana Evan dan Francine bertugas untuk berjaga-jaga di area sekitar mobil. Setelah beberapa saat, tiba-tiba mereka menemukan bangkai hewan. Kembali lagi di tempat Evan dan Francine, mereka yang hanya berdua terlihat santai sambil berbincang satu sama lain. Evan menyinggung persoalan di mana seharusnya mereka membawa Jessie ke New York dan bukan ke hutan seperti sekarang ini. Francine pun mengatakan bahwa Jessie menyukai hutan dan sebagai teman, mereka harus membantunya untuk melewati masa-masa sedihnya Jessie. Mereka berdua pun terjebak di dalam keadaan yang mendukung untuk mereka berdua melakukan adegan mantap-mantap. Sementara itu, Scott dan Carly berjalan sambil membicarakan mengenai masa depannya mereka sebagai pasangan kekasih. Pada saat itu, Scott tidak sengaja melihat sebuah api yang berada di samping pohon. Hal itu menandakan bahwa terdapat seseorang di sana yang baru saja menyalakan api belum lama ini. Mereka pun mencoba untuk berkomunikasi dan memanggil-manggilnya, tapi sepertinya tidak ada respon dan akhirnya mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan. Kembali lagi ke tempat di mana Evan berada, kini terlihat Evan sedang menelusuri bagian belakang mobil guna mencari sesuatu untuk dimakan. Tidak lama kemudian, Evan mendengar suara ranting patah yang memicu rasa ingin tahunya, dan akhirnya Evan pun pergi untuk memeriksanya. Francine yang melihat Evan pergi pun merasa khawatir. Akhirnya dia pun mencoba untuk menyusul Evan dan berjalan lebih dalam lagi ke dalam hutan. Selama Francine berjalan menyusuri hutan, dia pun akhirnya menemukan sepatu milik Evan yang tergeletak begitu saja. Setelah menelusuri lebih jauh, tiba-tiba Francine pun mundur ketakutan dan merasa jijik. Tanpa sadar, kini dirinya tengah berada di dekat para pembunuh. Guys, hold up for a second, all right? Sementara itu di tempat lain, Scott dan Carly sedang fokus berjalan sambil merencanakan pernikahan mereka. Saking fokus dan asiknya mereka, sampai Scott tidak menyadari bahwa Carly sudah tidak lagi bersamanya. Scott pun akhirnya menyadari bahwa Carly menghilang, dan kini Scott mulai mencari-cari keberadaan Carly dan semakin merasa khawatir ketika Carly masih belum ditemukan. Dan tiba-tiba Carly pun datang mengejutkan Scott, dan setelah itu keduanya pun menyusul Chris dan Jessie yang berdiri di tepi tebing. Di momen ini Scott berpura-pura tersandung dan hampir melewati batas tebing. Di sini Chris dan Jessie merasa tidak nyaman dan mereka pun memilih untuk meninggalkan keduanya di saat Carly dan Scott membicarakan tentang sensual permantap-mantapan mereka. Singkat cerita, keempat orang itu tiba di sebuah kabin yang berada di tengah hutan. Di sini mereka merasa ada sesuatu yang janggal, itu dikarenakan di halaman kabin itu terdapat begitu banyak kendaraan yang sudah tidak terpakai. Mereka pun mencoba untuk mengelilingi kabin itu dan memeriksa setiap inci bagian tempat yang ada di kabin tersebut. Untuk masuk ke dalam kabin, Chris pun mengetuk pintu kabin, tetapi tidak ada respon sama sekali. Setelah masuk ke dalam kabin, mereka pun mulai mengobrak-ngabrik barang-barang yang ada di dalam kabin. Semua barang terlihat kotor dan berdebu,
mereka berusaha menemukan barang apapun yang bisa membantu mereka untuk meminta pertolongan. Mulai dari mencoba untuk menemukan telepon, tetapi tidak berhasil. Setelah itu, Scott tiba-tiba mendesak mereka untuk meninggalkan tempat ini karena dirinya merasa curiga bahwa pemilik rumah itu adalah seorang penganut aliran sesat. Tetapi Carly meresponnya dengan nada tinggi agar Scott tidak berbicara mengenai hal tersebut. Kemudian Scott membuka ruangan yang penuh dengan barang-barang. Jesse juga menemukan koleksi kacamata hitam yang aneh. Sementara itu, Chris menemukan sebuah panci yang berisikan cairan gelap yang sedang mendidih. Kemudian Chris melanjutkan penyusurannya dan tibalah Chris memasuki ruangan yang memiliki generator yang berfungsi untuk menyalakan lemari es, dan dibukalah lemari es tersebut, yang dimana terdapat toples yang di dalamnya terdapat bagian tubuh manusia. Secara bersamaan, Jesse juga menemukan kawat berduri di sudut ruangan. Chris juga membuka wadah yang berisi daging manusia. Carly sendiri melihat mayat yang terendam di sebuah bak mandi. Kini mereka pun terlihat akan pergi dari kabin itu. Tetapi tiba-tiba terdengar suara mobil yang datang menuju ke arah kabin mereka berada. Pada saat semuanya melihat kedatangan mobil itu dari dalam kabin, mereka menyadari bahwa mobil itu sambil menggerek mobil mereka di belakangnya. Akhirnya semuanya bersiap untuk keluar dari dalam kabin. Akan tetapi pintu keluar belakang terkunci. Tiba-tiba para mutan pun atau pemilik kabin ini memasuki rumah mereka. Sementara Jesse dan Scott bersembunyi di bawah tempat tidur. Salah satu mutan pun terlihat menjatuhkan tubuh Francine yang sudah menjadi mayat. Chris dan Carly melihat wajahnya Francine yang sudah hancur. Darahnya pun mengalir ke arah di mana Chris bersembunyi. Mereka terlihat gemetar, ketakutan, dan jijik. Chris dan Carly mencoba untuk menahan diri agar tidak diketahui oleh para mutan. Mutan dengan wajah yang cacat kemudian mulai memotong tubuhnya Francine yang ternyata bertujuan untuk diolah menjadi bahan makanan. Tidak sengaja sebuah peluru pun jatuh ke bawah tempat tidur mereka, di mana itu adalah tempat persembunyiannya Chris dan Carly. Dan kemudian salah satu mutan mencoba untuk mengambil peluru tersebut. Untungnya mutan itu tidak menyadari keberadaan Carly dan Chris. Di balik tempat persembunyiannya, Carly menahan tangisannya karena pada saat itu ia melihat para mutan membantai temannya. Setelah beberapa waktu, para mutan pun tidur siang layaknya manusia pada umumnya karena tugas mereka telah selesai. Ketika dirasa situasi sudah mulai aman, kedua pasangan itu pun mulai mencoba untuk keluar dari dalam kabin. Dan tidak sengaja Carly menyenggol sebuah kendi dan membuat kendi tersebut terjatuh. Dan hal itu membuat suara mereka menjadi terdengar. Tapi beruntungnya para mutan masih tetap terlelap tidur. Singkat cerita, mereka pun mendekati pintu keluar. Dan saat Jesse membuka pintu, Chris sendiri menahan pegas pintu itu agar menghentikan keluarnya suara decitan pintu. Dan hal itu membuat tangannya menjadi terluka dan mengeluarkan darah. Pada saat semua teman-temannya sudah berhasil keluar dari dalam kabin, tanpa disadari olehnya, salah satu mutan pun terbangun dan melihat mereka pergi. Alhasil mereka harus berlari sekencang mungkin untuk menghindari dari kejaran para mutan. Di luar sana mereka pun berlari dan mulai mendaki pegunungan. Dari atas pun terlihat para mutan bergegas untuk memburu mereka. Pada saat dimana mereka sedang berlari, tiba-tiba Carly mendapatkan kesulitan yang memperlambat perjalanan kelompoknya ini. Scott pun berusaha untuk menghibur Carly dengan cara membahas masa depan mereka. Dan hal itu setidaknya bisa membuat Carly sedikit menjadi tenang. Akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang menjadi tempat penyimpanan mobil-mobil para korban. Dan pada saat itu juga Chris mendengar suara mobil yang mendekat ke arah mereka. Setelah itu mereka langsung berancang-ancang untuk bersembunyi. Dan akhirnya terlihatlah para mutan bersaudara mulai mencari-cari keberadaan mereka. Chris di sini berencana untuk menggunakan mobil milik mutan untuk digunakannya melarikan diri. Pada saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba Scott menyarankan salah satu dari mereka mengalihkan perhatiannya para mutan, guna mencoba untuk yang lain masuk ke dalam mobil milik mutan. Tanpa ragu, Chris mulai berlari dan berteriak agar para mutan berfokus kepada dirinya. Tanpa ragu, Chris mulai berlari dan berteriak agar para mutan berfokus kepada dirinya.
Dan mulailah aksi kejar-kejaran di antara Chris dan para mutan. Scott yang melihat Chris terkena tembakan pun langsung mengalihkan perhatian para mutan. Akhirnya Chris mencoba untuk berlari dan mengambil perhatiannya mereka. Jesse dan Carly pun di sini mulai membantu Chris untuk bisa masuk ke dalam mobil. Saat Jesse dan Carly membuka pintu, terlihat ada Evan yang sudah tidak bernyawa. Di sini Carly menjadi emosional karena melihat Evan yang sudah tidak bernyawa lagi. Akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu, tetapi tepat di belakang mereka terdapat salah satu mutan bersaudara yang juga berlari mengejar mereka. Sementara itu ketika yang lainnya berada di dalam mobil, Scott terlihat masih berlari untuk menarik perhatiannya para mutan. Scott pun terus berlari sampai ke dalam hutan, tetapi tiba-tiba kejadian Scott tewas itu disaksikan langsung oleh para teman-temannya. Carly sendiri berteriak dan menangis histeris setelah melihat kekasih yang ia cintai harus tewas begitu saja. Akhirnya mau tidak mau, mereka harus segera pergi dari tempat itu dan meninggalkan Scott di sana yang sudah tidak bernyawa lagi. Di dalam mobil, Carly terus berteriak dan menangisi kematian calon suaminya itu. Carly meminta kepada Jesse untuk kembali. Alih-alih kembali, Chris pun mencoba untuk menenangkan Carly yang masih syok. Setelah beberapa jam berkendara, mereka pun kembali lagi ke jalur awal. Tetapi kali ini Carly harus bisa kuat karena dirinya kini tidak lagi bersama dengan Scott, yaitu cinta di dalam hidupnya. Tapi sayangnya, mobil itu terjebak di dalam lumpur sehingga mengharuskan mereka meninggalkan mobil itu di sana. Setelah itu di perjalanan, Carly masih tidak percaya bahwa pacarnya telah tewas mengenaskan. Jesse di sini mencoba untuk memberitahu bahwa Scott telah mengorbankan dirinya agar mereka bisa selamat. Dan akhirnya Carly pun mau mendengarkan ucapannya Jesse dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini juga Chris hampir saja terkena perangkap beruang. Dengan gilanya, Carly di sini mentertawakan peristiwa yang baru saja terjadi. Singkat cerita, akhirnya sebelum malam tiba, mereka menemukan tempat yang cocok untuk mereka jadikan tempat persembunyian dan untuk meminta pertolongan. Tempat itu adalah menara pengawas. Carly pun mulai berteriak untuk memastikan apakah ada orang di atas sana. Melihat Carly berteriak secara terus-menerus, akhirnya Jesse meminta Carly untuk diam. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun mulai menaiki tangga yang reot dan kini mereka sudah mencapai di atas menara. Singkat cerita, di dalam menara itu, mereka berhasil menemukan kotak P3K yang dimana Jesse bisa membantu untuk mengobati lukanya Chris. Tidak terasa di dalam pencariannya mereka, Carly berhasil menemukan radio, tetapi tidak ada yang menanggapi panggilan darurat mereka. Sementara itu situasi di bawah terpantau tidak begitu aman, pasalnya terdapat suatu cahaya yang berasal dari obor. Chris pun menyadari bahwa cahaya obor itu ialah para mutan kanibal. Awalnya para mutan tidak menyadari posisinya para remaja itu, tetapi karena suara yang berasal dari radio pemancar menarik perhatiannya para mutan. Hal itu dikarenakan seorang polisi hutan menerima panggilan darurat dari mereka dan dia menanyakan lokasi keberadaannya mereka. Carly yang menjawab bahwa dia tidak tahu sekarang berada di mana, membuat para mutan menjadi tahu keberadaan mereka dan para mutan mulai memanjat tangga untuk mencapai ke atas menara. Chris pun mulai membuat barikade untuk menghalau para mutan agar tidak bisa masuk ke dalam ruangan mereka. Secara sigap Jesse pun memberikan gambaran umum kepada polisi hutan tentang keberadaannya mereka. Dan orang itu pun menyarankan mereka untuk tetap diam di sana karena dirinya bersama dengan polisi hutan yang lain akan datang untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba satu mutan berhasil menerobos pintu. Alhasil Chris langsung menyerang mutan itu untuk keluar dari menara tersebut. Tidak lama kemudian asap pun mengepul di udara dan kini mereka menyadari bahwa menara itu sedang dibakar oleh para mutan.
Carly dengan cepat langsung melemparkan peti keluar jendela dan berencana untuk melompat. Dia mengatakan bahwa lebih baik mati jatuh melompat daripada harus mati terbakar. Chris pun menyadari bahwa perkataannya Carly ada benarnya juga. Dan aksi melompat pun dimulai. Pertama Chris terlebih dahulu memimpin aksi perlompatannya itu, dan cabang-cabang pohon pun terlihat bisa menahan tubuhnya Chris. Sementara itu Carly dan Jesse pun berhasil mengikuti langkahnya Chris. Tetapi lagi-lagi para mutan menghampiri mereka karena suara teriakan yang terdengar. Kini Chris dan yang lainnya mulai berjalan melalui pepohonan dan berniat untuk bersembunyi. Siapa sangka salah satu mutan berhasil naik ke atas pohon dan berhadapan langsung dengan Carly. Alhasil mutan itu langsung menyerang Carly menggunakan kampak yang dipegangnya. Chris dan Jesse pun menyaksikan kejadian mengerikan yang menimpa temannya itu. Jesse pun tidak kuasa, akan tetapi Chris mencoba untuk melindunginya dengan cara menahan Jesse agar tidak melakukan tindakan yang bisa memancing para mutan untuk datang ke tempatnya. Pelarian diri pun masih terus berjalan. Chris dan Jesse tidak menyerah dan terus berusaha. Di samping itu suara-suara dari para mutan bergema di seluruh hutan. Sampai suatu ketika, tibalah Chris dan Jesse berada di suatu pohon yang memiliki cabang. Chris pun mengatur strategi untuk membuat suatu jebakan. Dengan cepat Jesse pergi untuk memancing mutan. Dan ternyata secara tiba-tiba, mutan itu muncul tepat di belakangnya Jesse dengan menggunakan pisau di tangannya. Setelah itu Chris dan Jesse bersembunyi di balik air terjun. Di saat situasi sudah mulai aman, Jesse mulai terbuka dengan Chris. Dia mengatakan suatu hal yang telah terjadi dengan hubungannya di masa lalu yang mengalami perpisahan. Oleh karena itu teman-temannya Jesse ingin mencoba untuk menghiburnya. Tapi mereka semua harus meninggal karena dirinya yang telah mengajak mereka ke hutan ini. Chris yang mendengar ceritanya Jesse mencoba untuk menghiburnya. Dan setelah itu, mereka menghabiskan malam bersama, saling berpelukan satu sama lain di balik guyuran air terjun. Pada saat mereka tertidur, Jesse bermimpi bahwa mutan itu datang menyerangnya dan kemudian dia terbangun dari tidurnya. Yang dimana hal itu membuat Chris terkejut dan setelah itu mereka memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita mereka pun melihat suatu jalan dan ini merupakan suatu harapan mereka. Tapi kemudian ada sebuah kampak melayang tepat di dekat kepalanya Chris. Tidak memberikan Chris dan Jesse waktu, para mutan itu langsung menyerang Chris dan mendorongnya sampai terjatuh. Sementara itu, Jesse sendiri langsung ditarik oleh para mutan dan diculiklah Jesse sendirian dibawa ke dalam kabin milik para mutan. Di saat yang bersamaan, terlihat seorang polisi hutan datang ke tempat di mana Chris terjatuh. Polisi hutan itu mengemudikan mobilnya sendirian tanpa ditemani rekan polisi yang lainnya. Dengan cepat Chris langsung mencegatnya dan melaporkan tentang mutan yang telah membunuh teman-temannya. Namun tiba-tiba Chris pun menjadi panik dan buru-buru untuk bersembunyi di bawah kolong mobil. Tidak lama kemudian, mutan pun datang dan mencoba untuk mengambil kunci yang terjatuh tepat di bawah mobil. Ternyata Chris dengan cepat berhasil berlari dan bersembunyi di balik semak-semak. Tidak lama kemudian, si mutan itu langsung masuk ke dalam mobil dan dengan cepat Chris bersembunyi di bawah kolong mobil dan menggantungkan dirinya di sana. Ternyata mutan itu kembali lagi ke kabin mereka yang dimana Jesse berada di sana. Jesse sendiri meminta kepada para mutan untuk melepaskannya. Di sisi lain, Chris dan mutan yang lainnya sudah tiba di sana. Chris sendiri masih berada di kolong mobil dan dirinya melihat si mutan menyeret mayatnya si polisi hutan. Setelah itu di dalam kabin, Chris mendengar suara tangisan yang berasal dari Jesse. Dan saat dia melihat, ternyata si mutan sedang memotong-motong tubuh si polisi hutan. Tapi tiba-tiba ada api berkobar dan kobaran api itu membuat salah satu mutan mendekat untuk memeriksanya. Tidak perlu waktu lama, Chris langsung menyerang tempat tinggalnya para mutan.
Chris pun melempar sebuah bom molotov ke salah satu mutan dan hal itu membuat si mutan terbakar. Setelah itu, Chris langsung membebaskan Jesse. Ketika Chris tengah fokus kepada Jesse, tiba-tiba mutan lainnya datang dan melemparkan tubuhnya Chris ke dinding. Mutan itu mengambil kampaknya dan mulai menyerang Chris. Si mutan yang marah pun berhasil mencekik Chris. Tanpa disadari, Jesse sudah terbebas. Dan dengan begitu, Jesse langsung menembak si mutan dengan menggunakan panah. Di saat mereka mengira peristiwa ini telah berakhir, tiba-tiba mutan terakhir bergegas datang ke arahnya Chris. Jesse pun tidak tinggal diam dan mulai memukul si mutan itu. Sontak si mutan yang terus mendapatkan serangan dari Jesse, dirinya berusaha melakukan perlawanan. Aksi perkelahian mereka berdua melawan mutan pun terus berlanjut. Sampai akhirnya mutan itu sudah tidak ada tenaga untuk melawan. Singkat cerita, Chris dan Jesse segera bergegas pergi keluar dan dengan hanya satu tembakan, Chris berhasil membakar kabin tersebut. Karena Chris telah menembak tangki bahan bakar yang langsung meledak dan membakar seisi rumah gubuk si mutan itu. Setelah kejadian itu, mobil milik si mutan sampai di pom bensin yang ada di awal film. Si pemilik pom bensin yang melihat mobil mutan langsung menutup gerainya karena ketakutan. Dan betapa mengejutkannya, ternyata yang keluar dari mobil itu adalah Chris, yaitu si pria yang sebelumnya sudah diusir dan tidak dibantu oleh si pemilik pom bensin. Pada akhirnya, Chris dan Jesse pun selamat dan mereka pergi bersama-sama untuk datang ke wawancara kerjanya Chris. Setelah dari kejadian itu, yang selamat hanya tersisa 2 orang saja, yaitu Chris dan Jesse yang kini memulai hubungan baru mereka di atas dasar rasa traumanya mereka. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur film dari Wong Chun yang pertama. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan gua mau nanya, apakah kalian setuju jika gua membahas film kelanjutannya, yaitu Wong Chun 2 sampai Wong Chun yang terakhir di tahun 2021? Jika kalian setuju gua membahas film lanjutannya, tulis juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.